Kisah ini dimulai dari sebuah distrik yang bernama Distrik Wajo. Distrik Wajo letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan. Letaknya sangat strategis, sehingga setiap hari banyak sekali mobil yang berlalu lalang di Distrik Wajo. Jalanan Distrik Wajo membentang sampai 1 kilometer. Di sepanjang jalan itu, ada toko-toko yang sangat besar, menyediakan berbagai macam kebutuhan dan juga barang sehari-hari. Pada saat itu, tepatnya di tahun 1980-an, Distrik Wajo masih menjadi pusat ekonomi warga. Banyak sekali warga yang berdatangan dari daerahnya untuk berdagang atau sekedar singgah membeli makanan dan juga peralatan rumah tangga. Tidak jauh dari lokasi Distrik Wajo, di sebelah selatan, ada sebuah pelabuhan kecil. Pelabuhan itu tempat singgah kapal-kapal nelayan yang memang mereka menyuplai perikanan ke pasar Distrik Wajo. Setiap pagi ramai sekali orang yang melakukan pelelangan ikan di sana. Mereka beradu harga untuk mendapatkan harga terbaik membeli ikan. Bisa dibilang Distrik Wajo tidak pernah tidur, 24 jam beroperasi. Siangnya toko-toko buka dan malamnya bagian para pedagang sayur yang buka. Nah, di jalanan Distrik Wajo, ada seorang laki-laki yang umurnya kisaran 20 tahunan. Laki-laki itu berpakaian serba putih, tampak kumel. Dia adalah seorang gelandangan yang setiap harinya tinggal di Distrik Wajo dengan memanfaatkan belas kasih dari para pengunjung yang datang. Kadang meminta-minta, kadang juga menawarkan jasa kuli panggul. Pagi itu si lelaki melihat kesempatan yang tidak biasa. Ada seorang ibu-ibu membawa tas kecil. Di tas itu terdapat dompet dan juga uang. Ibu tersebut sedang membeli buah-buahan di pinggir jalan. Dia sibuk memilih buah yang mana yang layak untuk dibeli dan mana yang tidak layak. Beberapa buah dimasukkan ke dalam keranjang. Dan tiba-tiba saja si lelaki gelandangan itu menjamret tas si ibu tersebut. Sontak saja ibu tersebut langsung teriak. Masyarakat bereaksi. Mereka mengejar gelandangan tersebut. Kemudian ada bapak-bapak tukang beca yang langsung menendang kaki si gelandangan, membuat gelandangan itu terjatuh tersungkur. Dia langsung dikeroyok oleh massa, dihabisi di tempat. Untung saja ada polisi yang berdatangan. Seorang gelandangan itu langsung diamankan ke kantor polisi dan tentu dijebloskan ke penjara. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan, wajahnya bonyok. Kalau kita kembali ke tukang buah yang tadi, hanya 5 langkah di sana, ada sekelompok bapak-bapak yang sedang ngetem. Mereka adalah para tukang beca yang beroperasi 24 jam. Di zaman itu, tukang beca memang merajalela di setiap perkotaan. Layaknya taksi di zaman sekarang, beroperasi 24 jam. Mereka menginap di toko-toko Cina, di emperan, dan juga di trotoar. Transportasi beca sangat populer kala itu. Dan tak jauh dari para tukang beca itu terdengar suara gemuruh dan juga aroma tahu yang menguar di penjuru Distrik Wajo. Suara itu berasal dari pabrik tahu. Pabrik tahu milik Koh Acung. Koh Acung bukanlah pembisnis dari Distrik Wajo, melainkan dari luar negeri, yaitu dari Tiongkok. Namun, dia sudah lama tinggal di Distrik Wajo, berbisnis membuka pabrik tahu. Pabrik tahu itu sudah berdiri sekitar 5 tahun lebih, menyerap banyak para pekerja di sekitar Distrik Wajo. Koh Acung tidak membeda-bedakan pekerjanya. Mau itu tua, muda, semuanya bisa masuk ke pabriknya Koh Acung, asal mau kerja. Mari kita masuk ke dalam pabriknya Koh Acung. Dari gerbang sudah tercium aroma kacang kedelai yang sedang diaduk dan diolah. Halaman pabrik itu tampak kumuh. Bercak kacang kedelai dan limbah air menggenang di sekitar halaman pabrik. Sementara itu, di dalam pabrik tersebut terdapat sekitar 300 orang pekerja. Mereka bahu-membahu mengolah kacang kedelai menjadi tahu dan juga tempe. Tahu-tahu itu akan didistribusikan bukan hanya untuk wilayah Distrik Wajo, melainkan untuk seluruh perkampungan dan juga perkotaan yang ada di sekitarnya. Di antara para pekerja itu,
terdengar suara gaduh dari pojokan. Suara tersebut berasal dari tempat pengadukan kacang kedelai. Tampak ada segerombolan orang yang sedang mengeroyok lelaki kurus krempeng. Lelaki itu adalah Toha. Dia merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Toha perawakannya kurus, kering. Rambutnya juga setengah botak, seperti orang yang kena penyakit. Toha dikenal sebagai pribadi yang culun, pakaiannya tidak karu-karuan. Dia sering dibully bukan hanya oleh rekan kerjanya, melainkan oleh preman yang ada di pasar. Tapi Toha tidak pernah melawan, bukannya tidak mau, melainkan dia tidak punya kekuatan untuk melawan orang-orang yang membulinya itu. Nah, di pabrik tersebut, hari itu dia sedang dipukuli oleh teman kerjanya, karena Toha ini terbilang lelet. Bagaimana tidak, pekerjaan yang harusnya selesai dalam waktu 1 jam, malah tidak bisa diselesaikan oleh Toha. Gerakannya lambat, membuat tim yang lain kesulitan untuk kerjasama. Ampun bang, jangan pukuli aku lagi, ucap Toha. Dia melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sambil meringkuk. Kalau nggak bisa kerja udah keluar aja, ucap teman-temannya yang lain. Saat itu Toha terus dipukuli sampai wajahnya memar. Hingga akhirnya datanglah mandor ke dalam pabrik tersebut, membuat orang-orang yang memukuli Toha bubar. Toha meringkuk kesakitan. Darah keluar dari pelipis dan juga bibirnya. Sang mandor berdiri tepat di hadapan Toha yang masih meringkuk sambil meringis. Sepatu pentopel mandor itu sangat hitam, kinclong. Dia mengenakan celana taktikal dan juga kaos ala-ala militer. Mandor itu memegang cambuk. Dia tidak akan segan-segan mencambuk para pekerja yang kerjanya nggak bener. "Kenapa kau, Toha?" ucap mandor tersebut. Toha tidak bisa berkata apa-apa, karena kalau dia ngadu, pasti teman-temannya akan menghajarnya lagi di luar pabrik. "Siapa yang udah ngelakuin ini ke Toha?" tanya Pak Mandor. Semua orang terdiam. Mereka sibuk bekerja. "Ayo ngaku, siapa?" tanya Pak Mandor. Pak Mandor kembali bertanya. Seorang laki-laki mengacungkan tangannya. "Saya, Pak," ucap lelaki itu. Dia adalah Daman. Daman maju menghadap Pak Mandor. "Kenapa kau melakukan ini ke Toha, ha?" tanya Mandor. "Toha ini kerjanya gak bener, Pak. Lambat, bikin yang lain keteteran," ucap Daman. Mandor itu pun mengangguk-ngangguk sambil memelintir ujung kumisnya. Dia paham kenapa Daman memukuli si Toha. Pak Mandor langsung mengulurkan cambuknya. Kemudian dia menyabetkan cambuk itu ke tubuhnya Toha yang masih meringkuk. Toha pun berteriak kesakitan. "Bangun, kerja. Kalau nggak mau kerja, keluar sana," ucap Pak Mandor. Dengan terpaksa dan tertatih-tatih, Toha pun berdiri. Dia kembali bekerja. Kedua tangannya gemeteran. Wajar saja karena Toha ini belum sarapan. Di rumahnya dia tidak punya beras. Toha tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta dan kena penyakit TBC. Ibunya itu tinggal menunggu waktu hingga ajal akan menjemputnya. Toha juga tidak mengobati ibunya secara baik karena dia tidak punya uang untuk pergi berobat. Ibunya Toha hanya diobati dengan dedaunan secara tradisional. Toha kembali bekerja walaupun sekujur tubuhnya sakit, tubuhnya memar, berdarah. Hingga tibalah jam 5 sore, semua pekerja di pabrik itu berkumpul di sebuah posko. Mereka mengantri untuk menerima gajian. Seorang accounting staff menyiapkan uang untuk dibagikan kepada para karyawan. Uang itu dihitung dengan hati-hati dan cepat, lalu dicatat pada buku catatan. Satu persatu mereka menerima gaji, termasuk Toha. Dan ketika Toha maju ke loket, accounting staff itu melihat keadaan Toha yang nyaris babak belur. "Kenapa kau?" Toha ingin segera pulang membeli beras dan juga obat tradisional untuk ibunya yang sedang sakit. Di perjalanan, Toha menyusuri jalan distrik Wajo. Sambil tertatih-tatih, kaki kanannya tergelincir karena pas digebugin, kakinya itu diinjak oleh salah satu pegawai yang ada di pabrik itu.
Toha mampir ke sebuah toko beras. Dia membeli 5 liter beras dan juga telur untuk dimasak bersama ibunya yang sedang sakit. Beberapa saat kemudian Toha berbelok arah. Dia masuk ke gang sempit. Untuk menuju rumah gubuknya, Toha memang harus melewati gang sempit itu. Dan terkadang di gang tersebut ada preman yang selalu memalak Toha. Benar saja, para preman itu berjumlah 3 orang. Mereka mengenakan kaos oblong dan juga bertato. Tubuhnya besar-besar. Mereka bertiga tahu kalau Toha ini udah gajian. Ketiga preman itu bernama Jeffrey, Jerry, dan juga Jamal. Mereka sudah bersiap untuk memalak Toha. Nanti dulu, berhenti, ucap Jeffrey. Toha sudah tahu. Dia langsung mengeluarkan uang dari kantongnya. Tidak ada perlawanan sama sekali. Toha tidak mau digebuki lagi. Tubuhnya sudah sangat sakit, ucap para preman itu. Kemudian mereka membiarkan Toha untuk lewat. Tentu Toha tidak memberikan uang gajiannya semua pada preman. Dia menyelipkan uang itu di sela-sela kakinya. Setibanya di rumah gubuk, rumah tersebut sangat memprihatinkan. Terbuat dari triplek, atapnya dari seng yang sudah berkarat. Lantainya juga dari papan yang sudah ada bolong-bolongnya. Setiap malam Toha harus bergelut dengan tikus yang muncul dari lubang tersebut. Terkadang tikus itu menggigiti ujung kaki Toha dan ibunya ketika mereka sedang tidur. Mau bagaimana lagi? Hidup memang sudah susah. Toha hanya bisa pasrah. Di dalam rumah gubuk itu tidak ada kamarnya, hanya 1 blok saja seperti kontrakan. Di sana terbaringlah ibunya Toha yang sedang sakit parah. Ibu Toha mengenakan selimut dan juga bantal yang sudah bau tengik. Segera Toha memasak nasi dan menyuapi ibunya. Toha adalah pribadi yang sangat menyayangi ibunya. Dia merawat ibunya yang sedang sakit itu dengan penuh kasih sayang. Malam hari sekitar jam 12 malam, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Toha. Toha pun keluar. Tapi anehnya ketika dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Toha melirik ke sekelilingnya, tapi tetap saja tidak ada siapa-siapa di sana. Dia menutup kembali pintu rumahnya. Dan baru saja hendak tidur, pintu rumahnya itu kembali diketuk. Toha juga melihat bayangan dari kaca jendela. Dengan cepat Toha kembali mengeceknya. Dan kali ini ada sebuah kardus yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Dan di dalamnya ada sebuah kain putih. Kain putih itu membungkus sesuatu. Toha heran siapa yang meletakkan kardus tersebut. Dia pun mengambilnya dan dia mengecek isinya. Ketika kain putih itu dibuka, Toha sangat kaget. Di dalamnya ada janin. Itu adalah janin manusia. Buru-buru Toha memasukkan kembali janin ke dalam kardus. Dan dia buru-buru keluar rumah untuk mencari lahan kosong. Dia akan mengubur janin itu. Tidak peduli siapa yang punya janin tersebut. Yang jelas janin itu sudah mati. Toha pergi ke sebuah lahan di dekat sungai kecil, tepatnya di bawah pohon. Dia menggali tanah di bawah pohon tersebut. Janin itu langsung dimasukkan ke dalam tanah, lalu dikubur. Toha juga membuang kardus tersebut di sekitaran pohon. Malam terasa dingin, jalanan tampak sunyi, tidak ada siapa-siapa di sana. Segera Toha beranjak pulang. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba dia merasa ada yang mengikutinya. Itu seperti langkah kaki. Toha pun berhenti. Dia melirik ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Toha kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Begitu juga dengan suara langkah kaki di belakang Toha, terdengar seperti dipercepat. Sekali lagi Toha melirik ke belakang dan di belakang Toha tampak seorang laki-laki tua. Laki-laki itu berwajah murung. Dia mengenakan pakaian serba hitam, kumisnya tebal, umurnya kisaran 60 tahunan. Kedua matanya melotot menatap Toha.
"Kau siapa?" tanya Toha. Si kakek tua itu tidak menjawab. Dia malah menatap Toha dengan tatapan mengancam. Toha tidak mau berurusan lama-lama karena dia takut kakek itu adalah begal atau semacamnya. Walaupun terlihat tua, tapi kakek itu rupanya masih segar bugar. Bisa saja menyerang Toha. Segera Toha membalikkan badan. Dia lari terbirit-birit. Toha sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja kakinya tersandung sesuatu. Toha jatuh tersungkur. Dia mengaduh kesakitan. Di saat yang bersamaan, si kakek tiba-tiba saja sudah berdiri tepat di samping kepalanya si Toha. "Kau siapa? Kenapa kau mengikutiku?" tanya Toha. Dengan cepat Toha bangkit. Tapi si kakek tidak menjawab apa-apa. Dia masih melotot, memasang wajah intimidasi pada Toha. "Aku leluhurmu," ucap kakek tersebut. "Aku akan mewariskan rawa rontek padamu. Ini sudah saatnya." Lelaki tua itu mengulurkan tangan kanannya. Lalu dia membuka telapak tangannya. Di telapak tangan itu ada janin manusia. "Telan janin ini. Aku tahu kau hidup susah. Kini saatnya kau bangkit. Habisi semua yang menghinamu. Kau juga akan mendapatkan kejayaan dan juga keberuntungan," ucap Ki Braja Ageng. Toha langsung teringat tentang semua kejoliman yang telah ia alami. Banyak sekali kawan-kawannya di pabrik dan juga para preman yang terus membulinya. Dengan ragu dan juga tangan bergetar, Toha meraih janin yang masih berlumuran darah. Janin itu langsung ditelan oleh Toha. Bercak darah memenuhi sekeliling mulutnya. Toha hendak muntah, tapi dia menahannya. "Aku sudah menelannya, kek," ucap Toha. Sontak saja kakek itu menghilang secara tiba-tiba dan secara misterius. Toha langsung lari. Dia kembali ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Toha terbangun ketika ada seseorang yang sedang masak di rumahnya. Di depan Toha ada ibunya yang sedang masak. Toha seperti tidak percaya. Ini seperti mimpi. Sudah hampir 1 tahun ibunya itu tidak bisa bangkit. Dan kali ini dia melihat ibunya sedang masak. "Ayo bangun nak, ibu sudah siapkan sarapan," ucap ibunya Toha. "Ibu sembuh?" tanya Toha. "Iya, ibu udah sembuh. Lihat aja, ibu seger dan juga nggak batuk-batuk lagi," kata ibunya Toha. Lelaki itu langsung menelan ludahnya sendiri. Benar kata si kakek, dia diwarisi ajian. Sontak saja Toha langsung memeluk ibunya itu. Dia sangat senang karena ibunya sudah sembuh. Toha sadar kalau dia sudah mewarisi ajian yang sangat misterius. Tapi dia tidak tahu betul ajian apa yang diwarisi oleh leluhurnya itu. Toha pun bergegas untuk kerja di pabrik tahu. Setibanya di sana, semua orang melihat Toha. Kondisi Toha agak berbeda. Wajah yang tadinya terlihat agak keriput, kini lebih kencang dan juga bercahaya. Toha sangat berkarisma. Orang-orang yang suka membuli Toha mulai mendekatinya. Mereka menoyor kepalanya Toha, lalu berkata, "Aku kira kau akan sakit. Ternyata kau kuat juga," kata si pembuli itu. Toha tidak melawan, dia malah lanjut kerja. Toha tidak peduli pada perkataan orang-orang yang suka membulinya. Namun teman-teman di pabriknya benar-benar tidak suka pada Toha. Salah satu dari mereka berbuat masalah. Lelaki itu meludahi pakaiannya Toha. Sontak saja Toha marah. Baru kali ini ada dorongan dalam dirinya untuk melawan. Toha menghantam wajah lelaki itu dengan tinjuan yang sangat keras. Tinjuan yang tidak wajar, sehingga membuat lelaki itu langsung KO di tempat. Dia terkulai tidak sadarkan diri. Sementara itu para pekerja yang lain kaget. Mereka tidak menyangka kalau Toha punya pukulan yang sangat keras. Tidak terima temannya KO, yang lain langsung mengeroyok Toha. Ada 3 orang yang menyerang Toha, yang 1 dari belakang dan yang 2 dari depan. Mereka melontarkan tendangan dan juga pukulan. Namun Toha dengan sigap menghindar. Dan dengan sekali tendangan saja, 1 orang dari mereka mental. Tubuhnya membentur panci yang sangat panas.
panci itu berisi air yang mendidih, membuat lelaki tersebut teriak kesakitan, lalu lari keluar dari pabrik. Sementara dua orang lainnya ditampar oleh Toha. Tamparannya juga sangat keras, sehingga membuat laki-laki itu pingsan di tempat. "Serbu!" ucap salah satu dari mereka. Komplotan aliansi yang membuli Toha itu langsung mengeroyok si Toha ramai-ramai. Tentu Toha tidak bisa melawan lagi karena orang-orang yang mengeroyoknya terlalu banyak. Wajah dan tubuh Toha ditendang, dipukul, lalu digencet menggunakan panci yang sangat panas. Toha teriak kesakitan, pipinya melepuh. Lalu Toha pun pingsan begitu saja. Wajahnya penuh darah. Dia diseret dari pabrik lalu dimasukkan ke dalam keranjang tahu. Untung saja saat itu belum ada mandor, dan mereka semua tidak mau kalau mandor tahu ada keributan di pabrik. Tubuh Toha disimpan rapi di dalam keranjang tahu yang cukup besar. Tidak ada udara yang masuk ke dalam keranjang itu. Kekacauan di sana langsung dibersihkan, seolah-olah tidak ada yang terjadi di pabrik tersebut. Dan ketika jam pulang tiba, 5 orang dari mereka langsung mengecek keranjang yang berisi tubuh Toha. Keranjang itu dibuka pelan-pelan. Betapa kagetnya mereka saat melihat tubuh Toha sudah pucat. Tubuhnya itu kaku. Mereka langsung mengecek pernapasannya Toha. Dan ternyata Toha sudah meninggal dunia. "Bagaimana ini?" ucap salah satu dari mereka. "Udah, jangan banyak tanya. Ayo kita lenyapkan. Daripada kita kena kasus," kata salah satu dari mereka. Mereka pun mengangguk. Keranjang tahu ditutup kembali. Mereka menggotong keranjang itu dan dimasukkan ke dalam delman. Itu adalah delman perusahaan yang biasa mengantarkan tahu ke seluruh distrik Wajo. Mereka berlima membawa keranjang yang berisi tubuh Toha menjauh dari distrik Wajo, melintasi padang ilalang, hutan, dan juga jalanan yang sangat kecil. Kemudian mereka berhenti di tengah-tengah hutan. Hutan itu jarang sekali dilintasi oleh manusia. Hutan belantara, terdapat pohon-pohon besar di sana. Tidak ada jalan setapak. Kelima orang itu menggotong keranjang tahu yang cukup besar. Lalu keranjang itu dibuang begitu saja di tengah-tengah hutan. "Sudah, kita aman. Ayo pulang," ucap lelaki tersebut. Mereka pun pulang dengan rasa senang dan bahagia, karena tidak mungkin ada orang yang bisa menemukan jasad Toha di tengah-tengah hutan seperti itu. Namun keesokan harinya, ketika pabrik buka, tiba-tiba saja Toha sudah ada di pabrik. Dia datang lebih dulu dan mengerjakan pekerjaannya. Semua orang yang ada di pabrik itu kaget, padahal yang mereka tahu Toha sudah mati. Apa yang terjadi dengan Toha? Apakah dia mati suri? Orang-orang di pabrik bertanya-tanya. Wajah mereka terheran-heran. Beberapa saat kemudian, ada Koh Acung yang datang menyidak pabrik tersebut. Para pekerja di sana langsung serius, tidak ada yang mengobrol. Mereka fokus pada pekerjaan masing-masing. Begitupun dengan Toha. Tubuh Toha utuh, sehat walafiat, seperti tidak terjadi apa-apa. Koh Acun berkeliling. Dia memperhatikan setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawannya. Dan Koh Acung berhenti tepat di sampingnya Toha. Ada sesuatu yang menarik pada karyawan itu. Ada bercak darah di baju bagian belakangnya. Bercak darah itu sangat menonjol dan cukup banyak. "Lain kali kalau mau kerja, bersihin dulu bajunya," ucap Koh Acung. Toha pun mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa karena Toha sangat segan pada bosnya itu. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, semua orang masih terheran-heran dengan kejadian yang dialami oleh Toha. Cerita tentang Toha yang hidup kembali memang tenar di kalangan para pekerja pabrik. Tapi bos mereka dan mandor tidak tahu. Nah, dan ternyata Toha ini mewarisi ajian Rawa Rontek, yang mana dia sulit untuk mati. Namun ajian Rawa Rontek ini jika dimiliki oleh satu orang di satu wilayah, maka wilayah tersebut akan tertimpa sial.
Dan benar saja, apa yang terjadi di distrik Wajo sangat mengerikan. 3 hari berselang, pabrik tahu milik Koh Acung kebakaran. Api merambat ke setiap toko-toko yang ada di distrik Wajo. Banyak korban meninggal. Toko-toko bangkrut. Distrik Wajo nyaris lebur. Hanya beberapa toko dan pabrik saja yang terselamatkan. Tak lama setelah kejadian kebakaran hebat itu, distrik Wajo ditimpa wabah yang sangat aneh. Wabah nanah. Semua yang ada di distrik Wajo terkena penyakit nanah. Tubuh mereka bintik-bintik lalu meletup mengeluarkan nanah. Hanya 2 orang yang tidak terkena wabah itu, Toha dan juga ibunya. Tentu hal tersebut membuat kecurigaan bagi warga distrik Wajo. Dan mantan pekerja di pabrik Koh Acun mengungkapkan bahwa Toha ini punya ajian hitam. Jangan-jangan wabah itu adalah timbal balik dari ajian tersebut. Untuk membuktikannya, warga langsung menggiring Toha ke tengah-tengah distrik Wajo. Toha meminta ampun, tapi saat itu warga sudah gelap mata. Mereka mengikat tangan dan kakinya Toha. Lalu Toha dihabisi di jalanan. Dia pun terkulai meninggal. Sementara itu ibunya Toha hanya bisa menangis, menjerit melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Warga hanya mengeksekusi Toha. Mereka tidak tega pada ibunya Toha yang sudah renta. Salah satu mantan pekerja di pabrik Koh Acung bilang pada warga kalau Toha ini bisa hidup kembali. Warga pun percaya begitu saja. Mereka menunggu sampai fajar tiba. Tidak ada yang tidur di distrik Wajo. Semua mata tertuju pada tubuhnya Toha yang terbaring di tengah-tengah jalan. Dan benar saja, jam 3 dini hari tubuh Toha bergerak. Kemudian dia bangun. Membuat semua warga di sana kaget. Sebagian dari mereka kabur terbirit-birit karena ketakutan. Bagaimana mungkin ada mayat yang bisa hidup kembali? Benar, itu rawa rontek. Rawa rontek, kata warga yang lainnya. Seorang nenek-nenek muncul dari kerumunan warga. Wajahnya penuh nanah. Dia pun berkata, "Rawa rontek membawa musibah di wilayah kita. Jangan biarkan ini terjadi. Pasung Toha dan kurung dia di ruangan." Warga pun berbondong-bondong memasung si Toha. Mereka memasukkan Toha ke dalam ruangan yang sangat sempit. Ruangan itu pengap. Hanya ada ventilasi udara yang kecil di sana. Toha pun dikurung di dalam ruangan itu. Para penduduk percaya kalau Toha tidak menyentuh bumi, maka kesialan akan hilang dari distrik Wajo. Dan benar saja, setelah Toha dikurung, perlahan wabah itu menghilang. Selama kurang lebih 20 tahun lamanya, Toha dikurung dan dipasung. Hingga akhirnya tubuh Toha hilang begitu saja entah kemana. Distrik Wajo yang diceritakan dalam kisah ini adalah Bekasi di zaman dulu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merendeng.